Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. ya atas waktu yang diberikan. Yang perkenankan saya di sini ya akan sedikit menyampaikan ya, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita sharing bareng-bareng terkait topik 2 mengenai wawasan kebinekaan global ya. Izin saya share screen dulu ya, ibu-ibu di sini, karena saya bapaknya sendirian. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Eh, Pada kesempatan kali ini ya, saya akan sedikit memaparkan mengenai topik 2 kebinekaan Indonesia tentang Indonesia yang harmoni. Di sini kita akan membahas beberapa bagian ya. Yang pertama adalah capaian pembelajaran, mulai dari diri, aktivitas kegiatan hari ini, kemudian refleksi, ada konsep, aplikasi, serta evaluasi dan penutup. Yang pertama adalah capaian pembelajarannya. Setelah mempelajari topik 2, peserta kegiatan hari ini diharapkan yang pertama adalah memahami makna toleransi dan bagaimana cara mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah mampu menganalisa berbagai penyebab kerentanan akan kebinekaan. Tiga adalah memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang pertama, mulai dari diri ya. Ini adalah ada beberapa pertanyaan pemantik. Marilah kita lihat dalam diri kita sendiri menurut Bapak Ibu sekalian, apakah manusia memiliki budaya yang seragam? Bu Retno mungkin bisa menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Oh iya, Pak. Eh, yang pertama itu budaya itu nggak seragam ya, Pak. Jadi budaya itu beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke itu beda-beda, Pak. Ya, betul sekali ya. Berarti Indonesia harusnya yang berbeda-beda atau disebut dengan beragam. Kemudian yang kedua ada apakah budaya yang beragam di Indonesia dapat menimbulkan konflik? Mungkin Bu Hilda bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau menurut saya, beragamnya budaya tiap daerah atau beragamnya di Indonesia itu bisa menimbulkan konflik, Pak, karena tiap daerah itu kan berbeda-beda nih budayanya. Itu yang menyebabkan terjadinya konflik, ngoten. Oke, terima kasih. Berarti ada rentan timbul konflik ya dari perbedaan ini ya. Oke, Oke, Pak. selanjutnya adalah aktivitas kita ya. Setelah kita ada pertanyaan pemantik tadi, kita akan melakukan beberapa kegiatan aktivitas pada pertemuan kali ini. Aktivitasnya disebut dengan permainan tebak budaya ya. Karena di Indonesia, negeri yang multikultural, setiap daerah memiliki ciri khas budaya masing-masing. Mulai dari tradisi, kepercayaan, tarian, pakaian adat, alat musik tradisional, makanan khas daerah, dan sebagainya. Jadi di sini tugas Bapak Ibu sekalian adalah memasangkan foto yang sesuai dengan budaya daerah asal masing-masing. Yang pertama ini menurut Bapak Ibu sekalian berasal dari daerah mana? Hmm, itu Bali, tari Dari Bali, Pak. Pak. tari kecak Bali ya, dari Bali. Kecak. Kemudian, oke betul sekali. Yang kedua mungkin Bu Epri, dari mana nih Bu Epri? Dari Aceh, Pak. Dari Aceh ya. Apa ini Tari namanya Bu? Saman sebenarnya. Tari Tari Saman. Saman. Oke betul sekali. Yang nomor tiga, Bu Eka dari mana ini? Menurut Bu Eka? Dari Kalimantan, Mbak. Kalimantan ya. Ini suka apa Bu? Iya, suku Dayak kan itu, Pak. Dayak. Dayak. Oke betul sekali. Kemudian yang nomor empat, ini dari daerah mana Bu Hinta? Dari Papua ya, Pak ya itu. Papua ya. Oke bagus. Ini pakaian adat Papua ya. Kemudian selanjutnya Iya. yang lima ini tradisi dari mana Bu Retno? Itu tradisi Tedak Sinten ya, Pak. Dari Jawa Iya, Tengah betul. ya. Ya, dari Jawa Tengah, daerah kita ya. Ya, Oke, betul. kemudian betul. Yang keenam ini ada tradisi apa, Bu Eka? Lompat batu ya, Pak. Itu dari Lompat Nias batu. ya. Iya, sih, ya, betul. Kabupatennya. Untuk profilnya dari mana ini? Dari Sumatera Utara. Sumatera Utara, betul sekali ya. Lompat batu untuk supaya diakui lah kelakiannya. Biasanya dipersiapkan untuk calon ini untuk
segera menikah dengan tradisi lompat batu. Kemudian yang tujuh ini ada makanan khas tradisional itu dari mana, Bapak Ibu sekalian? Dari Makanan itu Jogja. kesukaan saya Pak Makanan itu Jogja, dari Pak. Jogja itu. Ya, itu ada Kesukaan telur bacemnya, Itu, Pak. Pak. itu ya, ada telurnya Gudeg. juga, tapi bukan telurnya yang dilihat, tapi yang gudegnya ya gitu. Dari Jogja ya. Kemudian yang ke-8 ini dari mana? Alat musik. Angklung Jawa itu. Barat itu Pak, Ya, angklung. Jawa Jawa Barat. Barat, Pak. Jawa Barat ya. Walaupun di sekitar kita di dekat lampu merah itu banyak ya, tapi aslinya dari Jawa Barat ini ya. Oke, kemudian alat musik ini dari daerah mana ini? Terbuat dari daun lontar ini. Itu Di mana, itu Bro? apa ya? Dari mana? Sasando, Pak. Sasando ya. Dari daerah mana ini, Bu? Sasando? Dari NTT ya Pak ya? Nusa NTT, Tenggara. Ada kali, Pak, ya. Iya, bagus. NTT. Beda. NTT ya. Kemudian yang ke-10 ini adat dari mana ini, tradisi dari mana menurut Bapak Ibu sekalian? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah mana ini ya, Bu? Di Kalau suku lihat Toraja. dari suku Toraja ya, bagus sekali ya. Oke ya, berarti Bapak Ibu sekalian sudah memahami ya keberagaman budaya yang ada di negara kita Indonesia ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan refleksi ya. Kegiatan refleksi ini ada beberapa kalimat pertanyaan. Yang pertama adalah, menurut Bapak Ibu, apa yang disebut dengan budaya sih? Mungkin Bu Hinta tahu budaya itu apa? Dari budaya itu kan ada banyak ya Pak ya, bisa dilihat dari kesehariannya, adat istiadat, pakaian adatnya, kemudian makanannya, kemudian tradisi-tradisinya seperti itu ya Pak ya. Dari masing-masing daerah berbeda-beda dan Indonesia memiliki banyak budaya yang sangat beragam seperti itu Pak. Bagus sekali jawabannya ya, Bu, ya, komplit. Kemudian yang kedua, apakah setiap daerah memiliki budaya yang sama, Bu Retno? Enggak, Pak. Jadi setiap daerah itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Contohnya tadi ada pakaian adat yang berbeda, terus makanan khas daerah. Kemudian ada misalnya upacara-upacara ngaben atau upacara yang lain yang tidak ditemukan di daerah yang lain. Oke ya, bagus sekali. Kemudian ketiga ya, ini ada kalimat pertanyaan, apakah masyarakat bisa menerima keberagaman budaya di tengah-tengah kehidupan di Indonesia? Bu Ika mungkin barangkali bisa membantu menjawab. Iya Pak, kalau saya sendiri sih menerima dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, tapi ada juga orang-orang yang tidak menerima keberagaman itu sehingga bisa menimbulkan konflik gitu Pak. Oh, gitu ya. Jadi tergantung dari tergantung orangnya masing-masing. dari tingkat kesadarannya masih berbeda-beda ya, Bu, ya. Oke. Jadi Iya, ini betul, PR Pak. kita bersama ya untuk menyadarkan itu. Oke, bagus sekali jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan untuk bagian selanjutnya. Di sini ada konsep ya. Di sini ada konsep. Ada beberapa hal yang dibahas di sini. Yang pertama adalah mengenai makna toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Toleransi itu sendiri adalah sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Kemudian intoleransi merupakan tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan atau antar golongan. Merupakan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan berdasarkan pada syarat yang mengakibatkan pencabutan atas hak asasi manusia. Kemudian radikalisme ini adalah sikap atau tindakan menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan. Di sini ada NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Konsep yang kedua adalah praktik baik toleransi. Ada toleransi di pesantren yang kita contohkan. Jadi di pesantren itu di satu kamar ada berbagai santri yang berasal dari berbagai daerah yang memiliki budaya yang berbeda. Kemudian toleransi di sekolah ya. Di sini dicontohkan ada SMP Kristen Yahya ke SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Ini kan toleransi antar umat beragama di sini. Kemudian yang ketiga adalah toleransi di masyarakat. Toleransi antar umat beragama di Kabupaten Papua Barat menjadi contoh yang indah di mana panitia yang bertugas untuk perayaan hari raya umat Kristen adalah dari berbagai agama.
Oke, dari ketiga contoh kasus tersebut, apakah di sini ada yang mau memberikan contoh tentang praktik baik di lingkungan Bapak dan Ibu sekalian? Mungkin Bu Eka lagi ya, kayaknya Bu Eka dari tadi yang paling serius ini. Bisa memberikan contohnya, Bu? Iya, Pak. Ya banyak sih, Pak, kalau toleransi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kebetulan ini di lingkungan sekitar rumah saya itu ada tetangga saya yang asalnya dari Bali, terus dia sering sekali melakukan tradisi atau apa ya namanya, itu dengan membuang sesajen ke sungai di sekitar lingkungan tempat tinggal kami. Dan itu kami terima. Dan dia juga menerima apa namanya, kebiasaan dari kami suku Jawa yang bahasanya seperti ini, terus eh, adat istiadatnya seperti ini, seperti itu, Pak. Jadi kita saling bertoleransi dalam bertetangga, gitu, Pak. Oke, bagus sekali ya, Bu. Jadi contoh kasus nyata di sekitar kita itu ada juga ya ternyata. Nggak cuma teori saja ya. Jadi prakteknya juga ada. Oke, bagus sekali contoh dari Bu Eka. Saya lanjutkan untuk konsep yang ketiga. Di sini ada tantangan intoleransi yang meninggi. Kemudian bisa dilihat di sini ya. Mungkin Bu Hinta bisa menjelaskan mengenai gambar ini, Bu Hinta. Oh iya Pak, ini kalau dilihat ini ada gambar infografis gunung es ya Pak ya. Ini kalau saya lihat dari paling bawah itu kan ada intoleransi. Di sini ada prejudice atau berprasangka, kemudian ada kemampuan berpikir kritisnya yang masih rendah, kemudian ada fanatik dan kurangnya empati. Nah, Oke, bagus kasus sekali, Bu. intoleransi ini kemudian kalau tidak segera ditangani bisa naik ke tingkat yang kedua. Di sini ada radikal ya yaitu radikal Iya. itu bisa jihad dan kasus bom bunuh diri mungkin. Nah kalau kasus ini sudah semakin memuncak ini bisa sampai ke level yang paling atas. Yang paling atas itu mungkin bisa adanya kasus ISIS dan yang lainnya seperti itu Pak, yang Oke, lebih ekstrim lagi. bagus sekali ya, Bu ya. Jadi semakin memuncak, semakin tinggi tingkat keekstrimannya atau fanatismenya ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Konsep 4 adalah hebat menjadi moderat. Salah satu solusi untuk intoleransi adalah moderasi beragama ya di sini. Di sini ada prinsip-prinsip moderasi. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, cara berpikir, kesetaraan dan kemanusiaan, berpikir terbuka dan kritis. Kemudian ada akomodatif terhadap nilai-nilai lokal. Kemudian memahami konsep moderasi ya. Moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa. Moderasi bukan saja untuk ranah beragama, namun moderasi juga bisa dipraktikkan dalam ranah kearifan lokal dan budaya. Kemudian konsep 5, profil pelajar Pancasila ya, yang sering digembar-gemborkan sekarang pada kurikulum Merdeka Mengajar ini. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian selanjutnya ada bagian aplikasi 1 ya. Bisakah Anda menyebutkan asal daerah batik-batik berikut ya? Baik. Bagaimana dengan batik yang Anda gunakan saat ini? Bisakah Anda jelaskan asal batik yang Anda gunakan? Mungkin ada Bapak Ibu yang punya batik ya di rumah. Mungkin bisa dijelaskan sih salah satu busana batiknya itu berasal dari mana? Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapannya. Iya ya Pak Fakar. Iya, gimana Bu Retno? Jadi kebetulan saya kan berasal dari Kudus Bapak. Jadi di sekolah Ya. kami itu setiap hari Rabu dan hari Jumat itu menggunakan batik. Nah, dari sekolah saya itu biasanya menggunakan motif batik yang menunjukkan ciri khas atau identitas dari Kudus. Misalnya saya punya batik itu motifnya itu parijoto, Oke, Pak. Gitu. Parijoto ya. Oke, bagus Ya. sekali. Saya lanjutkan ya karena untuk efisien waktu Parijoto. Oke, saya lanjutkan. Kemudian sudah penutup ya.
Terima kasih ya, bagus sekali untuk kegiatan hari ini. Bapak Ibu aktif memberikan masukan, pendapat, memberikan jawaban ya. Saya ingin menutup kegiatan hari ini dengan sedikit quote ya. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Saya mencatut ungkapan dari presiden pertama kita, Insinyur Soekarno ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Fakar dan Terima kasih Sama-sama Pak Bapak Ibu Fakar. sekalian. Sehat-sehat selalu pokoknya. Semangat toleransi. Tepuk tangan untuk Pak Fakar. Maaf ya Bu, tadi tak cut.